Kisah Sera dan Yuya, penjaga hutan Kalimantan. Di kedalaman hutan belantara Kalimantan yang luas dan penuh misteri, tersembunyi sebuah keluarga kecil yang hidup dalam harmoni yang rapuh. Sera, Yuya, dan ibunda tercinta mereka, Paulina, menghuni sebuah gubuk sederhana di tepi hutan yang sunyi. Namun, bayang-bayang masa lalu menghantui mereka, karena ayah mereka telah lama pergi, meninggalkan Paulina untuk membesarkan kedua putrinya seorang diri dengan keberanian dan cinta yang tak terbatas. Sera, yang akrab dipanggil Rah oleh ibu dan adiknya, adalah seorang gadis yang kuat dan pemberani, dengan semangat membara di dalam hatinya. Yuya atau Yu bagi Sera dan Paulina adalah adik yang lincah dan cerdas, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan hati yang penuh kasih. Paulina sangat menyayangi kedua putrinya, dan begitu pula sebaliknya, menciptakan ikatan keluarga yang tak terpisahkan. Keseharian Sera dan Yuya diisi dengan membantu ibunda mereka dalam tugas-tugas sederhana namun penting. Mereka memasak makanan lezat, menanam ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya di kebun kecil mereka dengan tangan yang terampil dan hati yang gembira. Sore hari, mereka bersama-sama mengumpulkan kayu bakar di hutan yang gelap dan penuh rahasia. Sementara Paulina membungkuk di sawah, menanam padi dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, ketenangan ini tidak akan bertahan lama, karena takdir memiliki rencana yang lebih besar bagi mereka. Pada suatu hari yang menentukan, Sera dan Yuya berencana pergi memancing di sungai yang berkelok-kelok, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di depan mata. Cuaca saat itu tidak terlalu baik. Langit mendung dan angin bertiup kencang. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan tekad yang kuat. Sesampainya di sungai yang sunyi, mereka mulai memancing dengan harapan mendapatkan tangkapan yang berlimpah. Tiba-tiba, sebuah keajaiban atau mungkin malapetaka terjadi. Cahaya terang yang menyilaukan muncul dari dalam goa misterius di dekat tempat mereka memancing, memancarkan energi yang tak terlukiskan. Cahaya itu perlahan menghampiri mereka, semakin dekat dan semakin dekat, lalu berkata dengan suara yang menggema, "Nak, waktunya sudah tiba." Tanpa peringatan, cahaya itu langsung menyelimuti Sera, menariknya dari dunia yang dikenalnya dan membawanya pergi ke sebuah gunung yang jauh, di mana takdirnya yang sebenarnya menanti. Yuya ditinggalkan dalam kebingungan dan ketakutan, pulang ke rumah dengan hati hancur, air mata membasahi pipinya saat ia menceritakan kejadian mengerikan itu kepada ibunya. 3 bulan lamanya Sera tak kunjung pulang, dan setiap hari terasa seperti selamanya. Ibu dan adiknya merasa gelisah dan sangat mencemaskannya, dihantui oleh mimpi buruk dan firasat buruk. Mereka tidak tahu bahwa Sera telah dipilih oleh roh penjaga hutan yang bijaksana, yang menjelma menjadi seorang kakek tua dengan kekuatan magis untuk menjadi pelindung hutan Kalimantan. Di tempat yang jauh dan terpencil, roh penjaga hutan melatih Sera dalam segala jenis ilmu pencaksilat yang mematikan dan ilmu kebatinan yang mendalam. Ia memberikan Sera tantangan yang berbahaya, seperti melawan ikan monster yang mengerikan di danau yang gelap, untuk menguji kekuatannya dan mengasah keterampilannya. Roh itu juga bisa menjelma menjadi ular naga besar yang perkasa, makhluk mitos yang sering ditunggangi Sera saat melintasi angkasa, melintasi awan dan bintang-bintang. Setelah semua jenis ilmu dipelajari dengan tekun, roh itu mengantar Sera pulang ke rumahnya, dengan harapan dan cinta di dalam hatinya. Saat Sera tiba di depan gubuk sederhana mereka, Paulina dan Yuya sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata. Mereka berlari menghambur ke arah Sera, memeluknya erat-erat dengan air mata bahagia yang mengalir deras di pipi mereka. Mereka tidak menyangka akan melihat Sera kembali setelah sekian lama, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Namun, sebelum berpisah, roh penjaga hutan memberikan pesan terakhir yang penting. "Nak,
Jagalah ibu dan adikmu serta hutan ini dengan segenap jiwa ragamu. Sebentar lagi, banyak orang-orang jahat akan datang, silih berganti karena menginginkan hasil hutan ini, dibutakan oleh keserakahan dan ambisi mereka. Setelah berpesan dengan nada serius, roh itu menghilang, meninggalkan Sarah di depan rumahnya dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Sarah memeluk ibu dan adiknya erat-erat, meyakinkan mereka bahwa ia akan selalu melindungi mereka dari segala bahaya. Ia juga berjanji akan mengajarkan Yuya ilmu pencaksilat yang telah dipelajarinya, agar mereka bisa bersama-sama menjaga diri dan keluarga mereka dari ancaman yang mungkin datang. Sejak saat itu, setiap pagi, Sarah melatih Yuya di halaman rumah mereka dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Yuya dengan semangat mengikuti setiap gerakan yang diajarkan oleh kakaknya, siap untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena bahaya selalu mengintai di sekitar mereka. Suatu hari yang mengerikan, saat Yuya sedang mencari kayu bakar di dekat sungai yang berbahaya, ia mendengar suara tangisan bayi yang memilukan hati. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah suara itu dan menemukan seorang bayi malang tergeletak di dekat sebuah gubuk reot yang tampak ditinggalkan. Di sekeliling gubuk itu, Yuya melihat beberapa sosok mengerikan dengan tubuh penuh tato dan mata merah menyala. Para kanibal yang menakutkan, haus akan darah dan daging manusia. Yuya tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka sendirian, karena mereka sangat kuat dan ganas. Ia segera berlari pulang dengan sekuat tenaga dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibu dan kakaknya. Sarah, dengan ilmu pencaksilat yang baru dipelajarinya dan semangat yang membara, memimpin Yuya menuju gubuk tempat bayi itu berada, siap untuk menghadapi para kanibal yang mengerikan. Para kanibal itu terkejut melihat kedatangan mereka, dan mata mereka membelalak karena marah dan lapar. Tanpa basa-basi, Sarah menyerang dengan gerakan cepat dan mematikan, menggunakan setiap jurus yang telah ia pelajari untuk melindungi bayi yang tak berdaya. Yuya, yang kini sudah mulai menguasai beberapa gerakan pencaksilat, membantu kakaknya dengan sekuat tenaga, menggunakan keberanian dan kelincahannya untuk mengalahkan para kanibal yang jahat. Dalam waktu singkat, semua kanibal berhasil dikalahkan, dan tubuh mereka tergeletak tak bernyawa di tanah. Sarah kemudian menggendong bayi itu dengan lembut dan membawanya pulang ke rumah mereka yang aman. Paulina sangat bersyukur atas kembalinya Sarah dan keselamatan bayi itu, dan air mata bahagia mengalir di pipinya saat ia memeluk mereka berdua. Mereka memutuskan untuk merawat bayi itu seperti anak sendiri dan menamainya Bintang, sebagai simbol harapan dan kebaikan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Namun, kedamaian hutan kembali terusik oleh ancaman yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, segerombolan ninja merah yang misterius menyusup ke dalam hutan, bergerak dengan lincah dan tersembunyi seperti bayangan. Mereka mencoba mencari tahu kekayaan alam apa yang ada di dalam hutan itu, dengan niat jahat untuk mencuri dan menghancurkannya. Sarah, yang kini semakin peka terhadap kehadiran orang asing, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam hutan. Ia mengajak Yuya untuk menyelidiki dan mengungkap rencana jahat para ninja merah. Mereka menemukan para ninja merah sedang mengintai di dekat sumber air terjun yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh hutan, dengan niat untuk meracuni air dan menghancurkan ekosistem yang rapuh. Sarah dan Yuya segera menyergap mereka dengan keberanian dan tekad yang kuat. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah hutan yang sunyi, dengan pedang beradu dengan tinju dan panah melesat di udara. Para ninja merah itu sangat terlatih dan memiliki senjata-senjata tajam yang mematikan. Namun, Sarah dengan ilmu pencaksilat dan kebatinan yang dimilikinya, mampu mengimbangi serangan mereka dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Yuya juga tidak kalah hebat. Ia menggunakan panah dan jebakan untuk menjatuhkan para ninja itu satu persatu, membuktikan bahwa keberanian dan kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Sarah melompat ke udara dengan anggun, menghindari serangan pedang ninja yang berbahaya, dan dengan cepat melancarkan tendangan yang membuat ninja itu terpental jauh, menghantam tanah dengan keras.
Yuya dengan sigap menembakkan anak panah ke arah ninja lain yang mencoba melarikan diri, memastikan bahwa tidak ada yang lolos dari keadilan mereka. Setelah pertempuran yang melelahkan, semua ninja merah berhasil dikalahkan dan diikat dengan tali yang kuat. Sera dan Yuya kemudian menyerahkan mereka kepada kepala desa untuk diinterogasi dan dihukum sesuai dengan kejahatan mereka. Dengan hati yang penuh dengan kebanggaan dan tekad, Sera dan Yuya berjanji akan terus menjaga hutan dan melindungi orang-orang yang mereka cintai dari segala ancaman sesuai dengan pesan yang diberikan oleh roh penjaga hutan. Mereka adalah penjaga hutan Kalimantan yang sejati, pahlawan tanpa tanda jasa yang akan selalu dikenang dalam legenda. Semoga kisah ini memuaskan dan memberikan inspirasi. Halo, kakak dong semua. Perkenalkan, sapung nama Lauren, sa dari NTT, sa admin Purnama Lentera Purba. Di channel ini, kita akan bagikan banyak hal menarik. Cerita rakyat, legenda, lawak, pencaksilat, dance, cerita anak-anak, sampai film pendek juga ada. Harapan saya, mudah-mudahan channel ini bisa kasih inspirasi, bisa memotivasi kakak dong semua, supaya terus berkarya di dunia YouTube. Jadi, kalau kakak dong suka sama channel ini, jangan lupa like, subscribe, share, terus tulis komentar, biar bikin Mimin tambah semangat bikin konten berikutnya. Sampai di sini dulu, kakak dong semua. Terima kasih banyak.